Laga Indonesia kontra Saudi tinggal hitungan jam lagi. Kemarin, kedua kubu baik skuad Garuda maupun skuad Green Falcons sama-sama sudah melakukan sesi latihan terakhir yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekalian buat pengenalan ke rumput yang agak begitulah. Siapa sangka, saat itu justru terdengar suara azan yang sangat lantang. Karena latihannya di sore hari jadi wajar-wajar aja. Sementara mayoritas anak asuh Herve Renard itu muslim dan tentunya bakalan menunda sholat terlebih dahulu. Namun karena sangat fokus, Renard sendiri tak memikirkan hal itu dan tetap pede menang apapun yang terjadi. Dalam konferensi pers terbaru bahkan mengungkit-ungkit prestasinya di Piala Dunia. Jelas ini pesai war, namun Pak Erik tak mau menanggapi ini dan lebih menyuruh skuad Garuda untuk fokus introspeksi diri daripada ngurusin lawan mulu. Dan inilah cerita menarik terkait pengalaman Saudi dengar azan di Indonesia yang harus tetap diwaspadai. Pas kemarin-kemarin kita selalu gak sabar menunggu laga Timnas Indonesia. Apalagi kalau digelar di kandang sendiri, udah tuh makin pengen nonton. Dan waktu berasa lama banget. Kini waktu tiba-tiba jadi seperti singkat, gak kerasa nanti malam Timnas main lagi lawan Saudi. Tapi kali ini rasanya beda, jadi deg-degan coy. Entah kenapa teman-teman. Sekarang berbagai persiapan sudah final, udah gak ada waktu untuk coba-coba bagi Coach Shin. Tinggal pembuktian di atas lapangan aja yang patut kita nantikan, dan itu pun gak perlu berharap lah ya. Kedua skuad sudah melakukan sesi latihan terakhir sekaligus untuk mengecek rumput di GBK, dan hasilnya begitu deh. Di balik latihan ini, ternyata ada suara azan yang terdengar lantang saat skuad Green Falcons berlatih di SUGBK. Namun siapa sangka, tetap aktif main kucing-kucingan atau rondo dengan canda tawaan. Kalau anak-anak lokal kan kalau udah denger azan ya pasti pada balik atau minimal istirahat sebentar lah buat yang muslim. Dan mayoritas skuad Green Falcons kan muslim ya, tapi entah walaupun Arab, ya tetap aja ternyata gak jauh beda sama Islam KTP di Nusantara. Dari situ kami jadi ingat jika nanti kick off juga akan dilakukan saat waktu berkumandang, di mana tepat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, waktu yang sama dengan umat muslim melakukan ibadah. Sementara skuad Aswan Renard kan banyak yang muslim kayak tadi, sedangkan timnas kebanyakan yang starter pemain keturunan non-muslim. Namun itu semua gak ngaruh kayaknya. Soalnya Herve Renard selaku kepala pelatih baru yang sangat mempunyai percaya diri tinggi menunggangi timnas Saudi hanya ingin melihat skuadnya fokus untuk berlatih dan berlatih. Entah ya buat urusan pribadi kayak ibadah, apakah terbuka atau tidak, gak tahu. Tapi harusnya sih terbuka, cuma tetap fokus dan fokus yang diutamakan. Nah, hal tersebutlah yang diinginkan oleh Erick Thohir. Pak Erik sengaja memberikan tekanan agar semuanya serius, gak ada yang coba-coba ataupun bercanda, termasuk untuk para pemain ketika latihan. Dan menurut pandangan Ketua PSSI saat ini, dalam pantauan terakhir skuad Garuda udah terlihat berbeda, udah mulai serius dalam menjalani latihan. Jelas inilah yang seharusnya ditekankan oleh Sintayong sejak awal, bukannya malah bercanda ketika sesi latihan. Kalau di luar itu sih gak apa-apa coy, gak ada masalah ya kan? Kemarin malam saya cek kan di latihan, sangat situasi positif, tapi saya rasakan ada lebih serius. Ya mungkin tekanan dari saya juga ya. Herve Renard terlalu pede, belum apa-apa singgung Piala Dunia. Melihat Indonesia yang mengalami kekalahan beruntun dalam 2 laga terakhir, tepatnya menghadapi Cina dan Jepang, ternyata sangat membuat Herve Renard yang sudah mengenal skuad Green Falcons sangat pede, membawa skuadnya untuk mencuri poin penuh di kandang Indonesia.
Pelatih berkebangsaan Prancis itu menegaskan siap melanjutkan lembaran barunya bersama Green Falcons. Seperti diketahui, ini adalah periode kedua Hervé Renard menangani Arab Saudi setelah sebelumnya menjadi pelatih kepala pada bulan Juli 2019 sampai Maret 2023 lalu. Makanya dia mengaku tak mengalami begitu banyak kesulitan, walaupun baru masuk menggantikan Mancini. Renard mengaku jika dirinya sangat mudah beradaptasi dengan kondisi pemain yang tak banyak mengalami perubahan sejak ditinggal olehnya di periode pertama. Dalam laga pertamanya sebagai pelatih di Round 3 Grup C saat bertandang ke Australia, juru taktik asal Prancis itu mampu membawa timnya mencuri poin di kandang tim Kanguru. Ini nampaknya menambah kepercayaan diri lebih. Dalam konferensi pers jelang laga menghadapi Indonesia, dia ngomong gini, "Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini cerita baru, dan cerita baru ini akan dimulai pada pertandingan penting besok," tegas Hervé Renard dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bisa kalian lihat, Hervé Renard pesawar dan sangat ingin laga menghadapi Indonesia besok menjadi kemenangan perdana baginya untuk membuat cerita baru untuk lolos ke Piala Dunia. Inilah yang harus diwaspadai dan harus ada banyak evaluasi agar ambisi besar Hervé Renard ini tak terlaksana. Di sisi lain, kita juga nggak boleh berekspektasi apapun, tapi harus tetap optimis. Jadi, gimana ya, Joy? Shin Tae-yong minta dukungan untuk perbaikan timnas Indonesia. Di tengah keraguan serta kekecewaan sebagian besar penggemar timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong, membuat juru taktik asal Korea Selatan ini meminta dukungan dari para fans Garuda. Dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin Tae-yong mengungkapkan adanya tekanan besar menyusul perhatian publik yang luar biasa, buntut hasil yang tak maksimal dan dicoretnya Eliano. Namun Coach Shin meminta untuk seluruh lapisan penggemar timnas sabar, karena menurutnya butuh waktu serta dedikasi. Dengan kerja kerasnya, Shin Tae-yong mengaku bakal terus berusaha memaksimalkan target yang ada. Pastinya ada tekanan. Media dan masyarakat luar biasa perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Jadi, ketika kita menang atau kalah, akan banyak berita yang baik, begitu juga berita negatif. Saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step. Meskipun bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin, tegas pelatih timnas saat konferensi pers. Untuk laga menghadapi Saudi sendiri, Shin Tae-yong sedikit memberikan harapan kepada supporter dengan mengatakan akan ada perubahan, tapi tergantung pemainnya juga. Saya percaya pada pemain, besok hasil akan berubah. Tergantung para pemain sekeras apa dan seberjuang apa melawan Arab Saudi besok. Saya pun akan percaya pada pemain dan bersemangat untuk pertandingan besok. Lanjutnya, ya lagi-lagi harapan, tapi entah deh kami gak mau kemakan harapan terus, mending nonton ya nonton aja. Lagian kok ketergantungan pada pemain coy, heran. Ya, itulah berbagai fakta menarik jelang laga menghadapi Saudi yang tentunya akan sangat berpengaruh bagi nasib timnas Indonesia di Round 3. Dan kami ingatkan sekali lagi, sebaiknya kita nggak perlu berekspektasi teman-teman, cukup menonton serta kerahkan tenaga buat dukung perjuangan pemain saja. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.